Halo, nama saya Raden Arfi Arsitania dengan NRP 2253033. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai performance measurement dan juga management compensation. Apa itu performance measurement? Performance measurement adalah pekerjaan karyawan yang diukur untuk melihat sudah sampai mana visi, misi, dan strategi dari perusahaan ini terimplementasi. Pengukurannya bisa menggunakan financial base, activity base, dan strategic base. Financial base adalah pengukuran berdasarkan pada hasil per divisi. Contohnya, divisi marketing harus mencapai target sales tertentu. Divisi HR dilihat dari turnover karyawannya, dan divisi finance dilihat dari laba ruginya. Activity based diukur berdasarkan proses keseluruhan kerja. Dari kegiatan-kegiatan yang beragam ini, perusahaan ingin mengimprove dan mengharuskan manajemen untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan untuk dapat sesuai dengan visi misi strategi perusahaan itu sendiri. Strategic base, pengukuran yang lebih fokus terhadap jangka panjang. Perusahaan sudah memiliki visi, misi, dan strategi yang perlu ditranslate untuk dijadikan objek penilaian agar dapat diimplementasikan oleh seluruh karyawannya. Cara mentranslate-nya dengan cara mengetahui apa yang penting, maka kita ukur. Apa yang diukur perlu kita selesaikan. Yang diselesaikan perlu diberi imbalan, dan yang perlu diberi imbalan itu berarti benar-benar penting. Strategic base ditranslate menghasilkan balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Bisnis ukuran atau balance scorecard dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu yang pertama ada keuangan. Keuangan bisa dilihat dari margin laba, ROA, arus kas. Jadi, jika kita melihat margin laba, kita bisa melihat laba setiap tahunnya harus bertumbuh. Dilihat dari ROA, maka kita bisa melihat dan memprediksi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan arus kas harus menghasilkan arus kas yang positif. Kemudian ada pelanggan, dilihat dari pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Pangsa pasar, kita lihat apakah perusahaan masih menjadi follower, challenger, atau sudah menjadi market leader. Sedangkan untuk indeks kepuasan, ini penting karena dengan pelanggan yang puas, mereka akan melakukan repeat buying. Dan dengan senang hati melakukan promosi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada bisnis internal. Dilihat dari retensi karyawannya dan juga pengurangan siklus waktu. Retensi karyawan adalah karyawan yang perlu dipertahankan. Jika terlalu banyak turnover, maka karyawan akan banyak cost untuk rekrutmen dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pengurangan siklus waktu. Dalam produksi dapat melakukan efisiensi. Hal ini seperti misalnya menggantikan orang-orang dengan mesin agar lebih efektif. Yang terakhir adalah inovasi dan pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari presentasi penjualan produknya. Perusahaan bisa melakukan inovasi agar menjadi top of mind dari market, dan melakukan pembelajaran juga perlu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Setelah kita memiliki objek yang dinilai melalui balance scorecard, kemudian kita dapat menentukan target untuk perusahaan kita. Dan kita dapat memberikan imbalan atas apa yang telah dicapai. Hal ini disebut kompensasi. Kompensasi adalah mekanisme yang paling penting pemberian penghargaan terhadap anggota organisasi dalam mendorong dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah bayaran perusahaan atas jasa yang sudah diberikan oleh karyawan. Kemudian ada tunjangan. Diberikan seperti tunjangan kesehatan,
tunjangan hari raya, dan sebagainya. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa uang, barang, dan lainnya untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Kompensasi dibagi menjadi dua. Yang ada yang short term, yaitu prestasi tahunan yang bersangkutan biasanya dengan dalam bentuk kas, yaitu ada total pool, carryovers, dan kompensasi yang ditunda. Yang kedua ada long term, bukan dalam bentuk kas, melainkan hak untuk membeli saham perusahaan. Dapat berupa stock option, phantom stock, appreciation rights, performance share, dan performance unit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.